Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran berikutnya tentang mubalaghah ilmu ma'ani. Ya, setelah kita jelaskan tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dan fungsi-fungsinya, ya. Faedahnya apa aja? Maka setelah ini ada hubungannya, yaitu apa? Tentang qasar. Di mana ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Yang di situ maknanya berbeda dengan makna yang lain. Al-qasr atau al-hasr. Ya. Ilmu balaghah dibahas tentang al-qasr, al-hasr. Kita lihat perbedaan antara dua kalimat ini. Qauluna jaa Muhammadun wa qauluna ma jaa illa Muhammadun. Apa perbedaannya? Kalau yang pertama ini penetapan saja. Isbat. Penetapan. Ya. Katanya kata kerja yang tidak diawali dengan nafiyah, ya, subut, isbat, menetapkan bahwasanya Muhammad telah datang. Tapi kalau kita sebutkan majaa illa Muhammadun, tidaklah yang datang kecuali adalah Muhammad. Maka jelas dari jumlah yang pertama, nasbutul maji ila Muhammad, kita tetapkan kedatangan bagi Muhammad. Duna an yata'arrad di maji ghairihi, tanpa kita menyebutkan kedatangan yang lainnya. Adapun jumlah yang kedua, fa inna nasbutul maji li Muhammad wa nafihi an ghairihi. Adapun yang kedua, kita tetapkan kedatangan bagi Muhammad dan kita tiadakan yang lainnya. Dalam artian annana ja'ala maji khas li Muhammad. Kita dalam artian kita jadikan kedatangan, ya, kedatangan khusus bagi Muhammad yang kedua itu. Paham ya? Jadi kalau yang pertama ja'a Muhammadun, ya bisa kemungkinan yang datang itu bukan cuman Muhammad. Cuman yang kita tetapkan adalah Muhammad yang disebutkan. Yang tidak disebutkan ya mungkin ada Zaid. Cuman kita ingin menyebutkan Muhammad saja yang pertama. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada yang lain datang. Ya. Nah, beda yang kedua jumlahnya. Majaa ila Muhammad, tidaklah datang kecuali Muhammad. Nah, di sini dibatasi yang datang itu cuma Muhammad. Tidak ada kemungkinan yang lain datang yang lain. Ya. Orang lain datang kecuali Muhammad. Paham ya? Dikhususkan kedatangannya adalah Muhammad. Nah, hina ya'ti bil fil kalami isbat wa nafyu, ay isbatun amrin li jihah fa nafyuhu amma adah aw takhsisu amrin bi amrin fa hadha huwa yusamma bi uslubil qasr wa qad yusamma bil hasr aw al ikhtisas wa huna nulahidhu fi misli hadzal uslub taqwiyah wa ta'qidan li ma'na lima fihi min taqwiyatil alaqah baina juz'aini min ajza'il kalam. Tatkala kita datangkan dalam sebuah kalam penetapan dan peniadaan, ai isbatul amrin jahah, yaitu menetapkan suatu perkara dari sisi yang lain dan menafikan dari yang selainnya, atau mengkhususkan sebuah perkara dengan perkara yang lain, mengkhususkan suatu perkara dengan yang lainnya. Fahada, maka ini disebut uslub, redaksi qasr. Kadang disebut juga hasar, pembatasan. Qasr itu pendek,
hasr. Pendek maksudnya ya sempit ya. Kalau sini hasr pembatasan, dibatasi atau khususan. Ya, istilahnya seperti ikhtisos, pengkhususan. Di sini kita perhatikan dari contoh ya redaksi tadi ada penguatan. Ya, penegasan dari makna. Yang dimana dalamnya terdapat penguat hubungan antara dua sisi dari sisi-sisi kalam. Nah, kalau kita telah contoh berikut, mal mutanabbi illa syair. Nah, tidaklah mutanabi itu adalah seorang ulama bahasa, Abu Thayyib al-Mutanabbi. Illa syairun, tidaklah mutanabi kecuali seorang pensyair. Ya, itu pencair terkenal ya. Fanahnu qasarna al-mutanabbi ala qauli syair bi istikhdami tariqatul nafi wal istisna wa hadha yakhtalifu 'anil ma'na fi qaulina innamal munafiquna khawna. Qasar lil munafiq ala al-ittisafi bi sifatil khiyanah istikhdami adatul qasar innama. Maka kita batasi di sini mutanabi ya, dari perkataan syair ya, maksudnya dia atas dia merupakan syair dengan menggunakan apa, peniadaan dan pengecualian. Nah, ini berbeda dari makna ucapan kita innamal munafikun. Sungguhnya orang-orang munafikin itu pengkhianat. Maka kita batasi orang munafik dengan sifat khianah dengan menggunakan adat qasar innama. Da hadza yakhtalifu 'anil ma'na fi qouli al-munafiq khawna. Berbeda dengan ini. Makna perkataan kita al-munafiq khawna. Orang munafik itu pengkhianat. Ya, tidak ada pembatasan di sini. Berbeda dengan tadi yang pertama innamal munafiqu khawna. Sungguhnya hanyalah orang munafik itu ya pengkhianat. Demikian juga firman Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Kita batasi ya dalam ayat ibadah kita hanya kepada Allah SWT. Kenapa? Dalam kalimat atau ayat tersebut menggunakan cara taqdimu mahaqqahu ta'khir, yaitu mengedepankan yang seharusnya diakhirkan. Takdimu mahaqqahu ta'khir, mengedepankan seharusnya yang seharusnya diakhirkan. Di mana iyyaka adalah maf'ul, na'budu di sini ada fi'il dan fa'ilnya. Di mana susunan bahasa Arab ya, susunan bahasa Arab apabila ada fi'il fa'il maf'ul ya, maka didahulukan fi'ilnya, kemudian fa'ilnya ya, pelakunya, subjeknya, kemudian maf'ulnya, objeknya. Ini susunan bahasa Arab. Nah, di sini dikedepankan, didahulukan maf'ulnya iyyaka, hanya kepadamu, na'budu ya, kami beribadah. Maka di sini ada takdim haqqu ta'khir, berfaedah al-qasar wal hasar. Batasi ibadah itu hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lainnya. Itu artinya. Jadi terjemahannya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ini kalau paham bahasa Arab ya, dipahami dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, al-qasar wal hasar. Yang kita ringkas materi yang tadi. Al-qasar takhsisu amrin bi amrin bi tariqin muayyan. Definisi qasar adalah takhsisu amrin bi amrin, mengkhususkan sebuah perkara dengan perkara yang lain, dari perkara yang lain dengan cara
tertentu. Cara tertentu ini bisa kita lihat taraf qasar, sisi qasar, yaitu rukun qasar. Apa? Yang pertama al-maksur dan maksur alaih. Al-maksur huwal hukmul murad bi isbatihi, adalah hukum yang diinginkan untuk penetapan, yaitu sesuatu yang ditetapkan, ya, hukum yang diinginkan penetapannya. Wa yatahaddadu mauqi'uhu hasba tariqihil qasar, dan ditentukan tempatnya tergantung metode cara pembatasan. Wa fil qasar bi tariqin nafi, maka qasar dalam metode atau cara nafi dan istisna yakunul maksur ya ba'da adatil nafi. Maka ya maksur terletak setelah adat nafi, seperti tadi maja ila Muhammadun, yang ditetapkan siapa? Yang ditetapkan siapa? Ya, yang ditetapkan siapa? Ya, ba'da, biasanya setelah wal istisna. Ya, setelah istisna, ya, isbatnya Muhammadun, bukan adatul nafi ya. Taib. Ya, maksur. Wa innama ma jaa illa al-maksur. Al-maksur itu adalah hukum yang diinginkan untuk ditetapkan. Dan letaknya tergantung tadi apa? Tergantung ya metode cara pembatasan. Maka kalau misalkan nafi dengan nafi qasarnya dan istisna, maka maksurnya setelah adatul nafi. Ya. Wa fil qasar bi tariqi innama. Wa fit qasar bi tariqi taqdim haqqu ta'khir wa yakunul maksur wal mutaakhir. Jadi kalau mendepankan yang seharusnya diakhirkan, maksurnya adalah mutaakhir, yang diakhirkan. Adapun maksur alaihnya, ya rukun berikutnya, wa sahibul hukum, ya, yaitu yang dihukumi, ya, penetapan atau penentuan, ya, menentukan tempat, ya, tergantung cara, ya, sama cara qasran, yaitu pembatasan. Fil qasar tariqun nafi bi tariqin nafi wal istisna yakunu maksur alaihi ba'da adatul istisna. Jadi kalau istisna dan nafi dan istisna, maka maksur alaihnya terletak setelah adatul istisna. Jadi contohnya gini. Majaa ila Muhammadun. Majaa di sini apa? Ma setelah ma nafi itu adalah maksur. Maksur alaihinya yang dibatasi adalah apa? Ya, yang dibatasi adalah apa? Muhammadun. Majaa ila Muhammadun. Contoh yang lain, la ilaha illallah. Ya, di mana apa? Maksurnya adalah ilah. La ilaha setelah la nafi. Dan maksur alaihinya yang dibatasi adalah illallah. Paham ya? Adapun innama yakunu maksur alaihi wal mutaakhir, yang di akhir. Wa fi qasr bi tariqi taqdim haqqu ta'khir wal maksur alaihi mutaqaddim. Ya. Mutaqaddim. Yang paling depan. Iya, Kak. Itu maksur alaihnya, dibatasinya iya, Kak. Adapun na'budune adalah maksur. Baik, ini beberapa adat qasr. Ya, rukun yang ke 3. Anafi wal istisna innama taqdimu ma haqqu ta'khir. Ada 3 ya.
sebutkan di sini. Mungkin banyak, tapi sebutkan 3 dulu. Maka di sini yang qasimul qasar bi itibari tarafaihi ila qismain. Dibagi qasar ditinjau dari 2 sisi tadi, ya maksur dan maksur alaih. Ya, jadi 2. Qasar sifat ala mausuf. Qasar sifat dari mausufnya, pembatasan sifat dari yang disifatinya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu. Di sini apa maksurnya? Ya. Ya'lamu junuda rabbika. Illa. Nah, ini sini maksur alaihnya. Huwa. Tidaklah yang mengetahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia, Tuhanmu. Ya. Sifat. Ilmu tadi ya, sifat ilmu. Kemudian di sini ada qasru mausuf ala sifat. Kok tadi apa? Qasru sifat ala mausuf. Dibatasi sifat dari mausufnya. Yang berikutnya qasr mausuf ala sifat. Contohnya wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun ini adalah maksur illa rasul. Illa rasul adalah maksur alaihnya. Di sini dibatasi mausuf ala sifat. Yang disifati apa? Muhammad. Sifatnya apa? Rasul. Ya, dibatasi yang disifati dari sifatnya. Jadi batasi bahwasanya apa? Mausuf itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat kerasulan. Jadi Muhammad itu dibatasi jadi seorang rasul. Tidaklah seorang Muhammad kecuali seorang rasul. Nah, ini kan paham ya? Ada yang pertama tadi qasru sifat ala mausuf, pembatasan sifat dari yang disifatinya. Sifatnya apa? Ya'lam. Dari mausufnya apa? Allah. Rabb. Huwa. Di sini. Ya, jadi tidak ada yang mengetahui. Ya, ini sifat. Dari mausufnya. Illahu. Paham ya? Baik. Kita akan melakukan latihan-latihan berikut. Tentukan 2 sisi qasr dan tentukan cara jelaskan metodenya atau caranya atau ada. Firman Allah Subhanahu wa taala wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad ayat-ayat yang jelas dan tidaklah kufur terhadapnya kecuali orang-orang fasik. Di sini maksurnya apa? Ingat ya, maksur itu kalau di sini apa? Istisna, nafyu dan istisna. Berarti maksurnya iya biha. Ya, maksudnya apa? Al-fasikun. Ya, nafyu wal istisna. Qul innamal ilmu indallah. Apa ini? Oke. Kalau kita mengetahui, tentukan dulu adatnya apa, adatul qasarnya apa, baik itu nafyu istisna, maka kita akan mengetahui maksud dan maksud alaihnya. Kalau di sini apa? Qul innama al-ilmu indallah. Qul innamal ilmu indallah. Baik. Tentukan apa? Adat qasarnya innama, ya. Maksudnya mana? Ilmu setelah innama. Maksud alaihnya apa? Akhir. Allah. Ya. Baik. Berikutnya iya karena nasta'in. Di sini apa? Adatul qasarnya jalannya atau cara qasarnya adalah dengan taqdimu ma haqqahu ta'khir. Maksudnya apa? Iya, na'budu. Maksud alaihnya apa? Iya karena. Iya. Ya, begitulah tentang qasar, hasr atau ikhtisas. Ya, boleh dipahami. Ya, ini penting kalian memahami
ya Al-Qur'an, hadis, dan kalam-kalam para ulama. Paham ya? Baik. Naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk tugasnya insyaallah minggu depan aja ya.